Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel DM Studio. Pada kesempatan kali ini kita bakalan sharing tentang cara membuat daftar isi di Microsoft Word. Karena nggak sedikit siswa atau mahasiswa, bahkan mungkin teman-teman di luaran sana yang suka bikin makalah atau bikin laporan atau mungkin bikin skripsi atau tesis yang pembuatan daftar isinya masih bingung. Nah, ini yang mau kita bahas kali ini. Kita bakalan bikin daftar isi tapi masih manual ya. Kayak nomornya itu masih manual. Tapi yang mau kita bahas lebih ke tabulasi sebenarnya. Fungsi tabs atau tabulasi di Microsoft Word. Jadi pada saat dipencet tab itu nanti misalkan muncul titik-titik gitu. Itu otomatis. Jadi nggak manual. Kalau saya lihat nggak sedikit yang ngerjain kayak gituan masih manual gitu. Titik-titiknya masih dihitungin satu-satu gitu. Kayaknya tuh lama banget dan ada kemungkinan nggak lurus. Tapi nanti di next time-nya kita bakalan bikin daftar isi yang otomatis. Jadi halamannya juga nanti otomatis. Oke, seperti biasa sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like and share video ini agar konten yang saya sampaikan ini bermanfaat juga untuk yang lainnya. Oke, tanpa perlu panjang lebar, langsung saja silahkan disimak videonya. Oke, di sini saya buka Microsoft Word-nya ya. Nah, ini file kosong. Nah, jadi misalkan nih, ada di antara teman-teman sekalian yang pernah bikin daftar isi. Misalkan gini, saya bikin daftar isi. Nah, di sini, ini misalkan kata pengantar gitu. Nah, di sini tuh nggak sedikit yang saya perhatikan tuh kayak bikin titik-titik kayak beginian manual gitu, satu-satu gitu. Ditekan, bahkan ditekan si tombol titiknya gitu sampai ujung. Habis gitu baru diketik, misalkan halamannya halaman I gitu. Kemudian ada lagi misalkan daftar isi. Nah, ini di sini nih PR-nya tuh kayak saya perhatiin tuh kayak gini nih. Jadi harus nungguin lurus dulu. Nanti pada saat di ujung sini juga belum tentu lurus nih, harus misalkan halamannya dia jadi halaman 3 gitu. Ini kan kalau kita perhatikan tuh nggak lurus nih. Teman-teman bisa lihat ya, antara I yang sama I3 ini nggak lurus. Jadi kurang enak, kurang elok dilihatnya. Nah, di video kali ini kita bakalan bikin gimana sih caranya biar lurus titik-titiknya dan nggak manual. Nah, jadi gini teman-teman, ini saya hapus dulu ya, kita ulangi. Nah, di sini sebelum kita ngetik isi dari daftar ini, kita setting dulu tabs gitu. Nah, tab di sini maksudnya tombol keyboard ya, tab ini nih. Nah, tombol ini. Jadi, pada saat tombol tab ini kita pencet sekali, ini kan akan ada loncat ya. Loncat sekitar 1,227 atau berapa gitu lupa saya. Ini tiap kita pencet tab sekali, dia akan loncat-loncat dan tanpa efek apapun. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa tombol tab ini bisa kita setting. Jadi pada saat kita pencet tab akan ada efek lain. Misalkan loncatnya mau jauh atau mau munculin sesuatu pada saat dipencet tombol tab. Nah, cara nyetingnya, teman-teman klik di menu home ini, ada di grup paragraf. Nah, ini kita setting dulu. Di grup paragraf ini, kita klik yang tanda panah kecil ini ya. Nah, nanti muncul tampilan baru ini. Kita pilih yang paling bawah, tabs. Tabs-nya diklik. Nah, nanti muncul tampilan buat setting tabulasi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi pada saat kita pencet tabs, pada saat kita pencet tab di keyboard, dia akan loncatnya ini nih, 1,27 cm. Nah, kita bisa setting. Misalkan nih, saya kan punya nih di penggaris ini ya, area kertas saya ini sekitar 17 cm ya, 17 cm area kertas saya. Misalkan di daftar isi ini, titik-titik akan saya stop. Ini kan tab stop position, maksudnya pada saat tab dipencet, pada saat tab itu ditekan, akan berhenti di jarak keberapa. Misal mau saya stop dia di jarak 15 cm. Berarti di sini saya ubah ke angka 15. Nah, nanti di sini ada alignment. Pada saat 15 cm ini mau rata apa? Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, desimal bar. Nah, ini nggak akan saya jelasin di video kali ini. Yang intinya di sini cuma buat perataan aja. Kalau ini tahu ya, left itu kiri, center tengah, right itu kanan. Yang desimal sama bar ini bahas di pertemuan atau di video lain ya. Soalnya ini pembahasannya khusus. Ini biar teman-teman nggak pusing terkait data isi. Jadi nggak saya urusin elemen yang lain. Nah, kemudian di bawahnya ada leader. Nah, leader ini tadi yang saya bilang, efek pada saat kita pencet tabs itu kan yang terpilih non. Jadi pada saat kita pencet tab nggak ada efek apapun, cuma kosong aja gitu. Padahal di sini ada 3 pilihan efek lainnya. Misalkan
pada saat dipencet tab pengen muncul titik-titik, berarti yang kedua kita pilih. Atau mau munculin strip-strip, berarti yang ketiga kita pilih. Atau yang keempatnya itu munculin underscore. Nah, underscore ini berarti yang garis di bawah itu ya. Nah, misalkan saya mau setting di angka 15 ini untuk ratanya rata kanan dan dia munculkan titik-titik kayak gini. Jadi teman-teman pada saat nanti kita pencet tab, dia akan loncat ke 15 cm dan munculin titik-titik. Jangan lupa untuk di set. Nah, di sini nanti ada listnya nih. List tabulasi yang kita setting. Nah, kalau udah kita klik OK. Cobain dulu ya. Nih, misalkan saya ketik kata pengantar. Nah, ini tinggal saya pencet tab sekali. Tuh, dia akan muncul titik-titik otomatis. Dan enaknya ketika kita ngetik yang kedua, misalkan di bawah saya ketik apa? Daftar gambar. Ini juga sama pada saat saya tab sekali, dia akan muncul. Tuh, enaknya ini udah lurus otomatis. Nah, PR-nya ini pada saat kita ngetik angka, dia masih nggak ini ya. Tuh. Nah, kayak gini. Kalau misalkan saya ada 3, nah si titik-titiknya nggak lurus, teman-teman. Nah, ini harusnya tadi kita setting 2. Jadi buat titik-titik sama buat angkanya. Nah, berarti kita setting lagi yang kedua buat angkanya. Ini saya hapus dulu. Oke. Kembali ke yang tadi ya, tampilan yang tadi ini. Tab. Jadi, selain kita setting buat titik-titiknya, yang kedua kita setting buat si nomor halaman yang di sebelah kanan tadi biar lurus. Misalkan saya setting di angka 16. Di 16 cm, saya setting dia rata kanan tanpa leader, tanpa efek pada saat di tab. Kalau sudah di set. Jadi sekarang saya ada 2 ya. Yang pertama buat titik-titik, yang kedua buat halamannya. Kalau udah diklik OK. Nah, baru kalau ini tinggal kita ketik, udah bener nih. Tab. Nah, tab sekali buat titik-titik. Tab yang kedua ini buat halamannya kayak gini. Yang kedua misalkan saya ketik lagi daftar gambar gitu ya. Ini juga sama. Tab sekali buat titik-titik, tab yang keduanya buat halamannya. Dan seterusnya. Misalkan bab 1. Tab sekali, tab lagi. Ini. Misalkan nanti ada di bawah misalkan bab 5 gitu ya. Misalkan penutup. Nah, ini juga sama tab sekali. Nah, ini misalkan angkanya dia halamannya jadi halaman 250. Nah, enaknya tuh ini teman-teman. Dia akan lurus nih. Si ratanya tuh perataannya akan rata kanan. Karena kita setting di 16 cm ini ya. Kalau kita lihat di 16 cm, dia ratanya rata kanan. Dan enaknya ini kalau misalkan kita taruhlah ada perubahan. Misalnya ada perubahan pengen titik-titiknya pengen penuh. Tinggal digeser aja teman-teman. Di blok. Kemudian yang si queen ini tinggal kita geser. Nih, kalau kita geser dikit, tuh dia akan mengikuti. Kalau kita kurangi dia segini, nah titik-titiknya akan berkurang. Tergantung si tabulasi yang kita setting ini mau disimpan di ukuran keberapa senti gitu. Ini juga sama halamannya kalau mau digeser, tinggal digeser sini aja. Nah, gitu. Nah, jadi begitu ya buat bikin daftar isi biar nggak otomatis titik-titiknya. Dan halamannya juga biar rapih di sebelah kanan. Intinya, saya ulangi, yang kita setting cuma 2 tabulasi. Adanya di menu home, kemudian di paragraf, dan di sini ada tabs. Nah, di sini tinggal di setting aja. Kok ini berubah? Ini berubah karena tadi kita geser ininya ya. Saya blok kan tadi, kemudian saya geser-geser. Pokoknya, yang kita setting tadi yang pertama, tab stop positionnya mau di berapa, dia berhenti di berapa senti. Yang kedua, rataannya mau rata apa, kiri, kanan, atau tengah. Dan yang ketiga, leader atau efek pada saat tab itu dipencet, pengen munculin apa? Titik-titik kah? Strip kah? Underscore kah? Atau tanpa efek sedikit pun? Atau tanpa efek apapun? Oke, itu saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ngerjain laporan, ataupun skripsi, ataupun tesis, ataupun yang lainnya. Semoga dimudahkan dan semoga cepat selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.